Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan bersama dengan hambanya Pendeta Robi Chandra, seorang yang sudah tidak asing buat kita semua. Dan malam hari ini kita belajar tentang pikul akuk. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar atau sering mendengar tentang bagian ini. Tapi apa kaitannya dengan ketenangan jiwa kita? Nanti akan disampaikan oleh Pak Robi. Dan karena itu, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang mengasihi kami tahu ada banyak hal dalam dunia ini yang perlu bahkan kami tanyakan dalam kehidupan kekristenan kami, termasuk dengan segala beban. Tapi biarlah kami berdiskusi dan juga Tuhan menolong kami dalam pembelajaran firman Tuhan di malam hari ini, supaya kami bukan saja mendengar jawaban daripada segala pergumulan kami, tapi kami disegarkan jiwa kami, dan kami mendapat ketenangan di dalam Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Pendeta Robi yang akan memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Robi, saya persilakan Pak. Halo, halo, selamat malam Pak Feby. Saya rada kurang tenang nih saat ini karena mendadak WiFi mati nih, nggak sengaja. Tetapi begitulah, hari ini saya mau bicara soal pikulan, ketenangan batin atau ketenangan jiwa. Kalau kita lihat di dalam hidup itu adalah kenyataan. eh, ada tiga macam orang Kristen ya, kalau saya lihat-lihat ya. Pertama, tipe yang saya sebut orang Kristen ada di gereja, ada di mana-mana. Mereka saya sebutnya sebagai pengunjung, tipe P pertama, pengunjung. Pengunjung itu adalah semacam pemirsa gitu ya, atau pemirsa. Saya ingat kata-kata di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ketika Yohanes bersama muridnya berdiri, lalu ada Tuhan Yesus lewat. Dan Yohanes berkata pada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Mereka adalah pada saat itu hanya yang melihat Tuhan Yesus, pemirsa. Mereka ada sekitar kita hanya kunjungi sana, tidak benar-benar terlibat ya. Tapi kemudian mereka kan berjalan menuju Tuhan Yesus ya, mendekati Tuhan Yesus. Nah ini tipe yang kedua, barangkali orang Kristen yang tipe kedua adalah saya sebut, kalau tadi pengunjung ini adalah mungkin mereka adalah merupakan orang-orang yang bagian dari persekutuan. Kalau tadi pengunjung ini persekutuan, mereka bersekutu berdekat pada Tuhan Yesus, bahkan bertanya, mau belajar pada Tuhan Yesus. Di manakah kau tinggal, itu pertanyaan mereka, dan seterusnya. Ini tipe orang Kristen yang kedua ya, kalau pikir-pikir. Mereka itu tidak hanya ada dan memirsa, menonton, melihat kehidupan Tuhan, melihat pelayanan, melihat orang beriman, tapi mereka juga mulai terlibat, mungkin terlibat pelayanan, mereka percaya pada Kristus, mereka sudah diselamatkan, mereka juga mau bertumbuh ya. Kalau yang pertama cuma hanya mau jadi Kristen, percaya Tuhan Yesus, mungkin sudah dibaptis, tapi berhenti di sana, hidup sehari-hari ya pakai hukum sehari-hari. Tapi orang kedua enggak, dia mulai merasa Tuhan itu baik, saya mau berubah, tapi merubah karakter, merubah kebiasaan, merubah mereka punya kesaksian dan komitmen tidak mudah, saudara. Ada saat-saat di mana mereka up and down gitu ya, jatuh, bangun, bingung, nyerah dan sebagainya. Tetapi sering orang seperti itu lalu masuknya ke dalam gereja, melayani di gereja dan merasa cukuplah sampai sini. Tetapi sekali lagi seringkali mereka tidak tenang juga ya, lalu seringkali macet gitu aja dan lain-lain. Tapi ada orang Kristen tipe yang ketiga, untunglah. Seperti murid-murid itu, setelah Yohanes bilang, lihatlah ada yang datang, tapi Tuhan berkata, istilahnya jangan hanya nanya aja, datanglah, tinggallah bersama aku. Nah ini menarik ini ya, mereka meninggalkan tempat di mana mereka. Ini tipe orang ketiga ini adalah murid sejati. Kalau tadi adalah yang satu adalah mirsa, kedua anggota keturunan, ketiga ini benar-benar pelaksana sejati daripada kehendak Tuhan. Mereka belajar mengubah dirinya, diubah Tuhan, lalu mereka mau menyampaikan keindahan hidup dengan Tuhan kepada orang lain di luarnya. Jadi inilah murid sejati. Mereka tidak berhenti semua hanya hidup di gereja saja, di dalam kelompok saja, di dalam diri. Tapi mereka akan menimbulkan dampak mereka ke tengah kehidupan. Di tempat kerja, di keluarga, dan sebagainya. Tetapi ketiga orang itu, dengan tiga kalangan orang itu yang ada di tengah hidup kita, mungkin ada juga di tengah pendengar bara,
punya sama kesamaan, punya satu kesamaan. Kadang-kadang kita memikul kuk, kita semua tahu kita memikul beban yang Tuhan berikan pada kita. Tapi juga tanpa sengaja kita kadang-kadang punya beban sendiri yang bukan Tuhan berikan, tapi kita pikul gitu ya. Semua punya pikulan. Dan pikulan itu kadang-kadang buat kita lelah. Jadi rasa tidak tenang di dalam hati. Batin kita tetap bergolak, bingung, galau. Apalagi di zaman seperti sekarang. Mau perang di sana, perang di sini. Nggak bingung ya? Berapa tahun lalu kita waktu mulai COVID bicara Armenia lawan Azerbaijan atau apa itu. Kemudian nggak lama Ukraina, belum selesai Gaza. Sekarang India, Pakistan. Ini orang-orang ini nggak sadar apa hidup aja udah susah, nggak pakai perang. Ditambah ekonomi terjadi perang tarif. Ditambah lagi kondisi di kita 6 bulan terakhir banyak sekali perubahan. Ini membuat orang mudah tidak tenang dan bingung. Juga di dalam hidup iman. Jadi entah Anda itu adalah tipe pengunjung, anggota persekutuan atau benar pelaksana sejati, mau tidak mau dalam hidup memang ada situasi yang bisa membuat orang tidak tenang. Kita akui ini. Tapi yang paling menarik adalah ada kata-kata Tuhan Yesus yang sangat menarik sekali yang mengatakan begini, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah ini ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau di Yeremia 6 ayat 16 ada kata-kata juga ya, kamu tempuhlah jalan yang baik. Lihat, kenali jalan yang benar, tempuhlah. Jadi kalau kita bicara begini, memang di Alkitab sendiri, Tuhan Yesus sendiri sadar, kita sebagai manusia, anak-anak dia, orang-orang yang dia panggil, adalah orang-orang yang bisa di dalam hidup jiwa kita tidak tenang. Jiwa kita tidak tenang. Apalagi berurusan dengan kuk. Kuk itu adalah kalau sapi itu dikasih di belakang kayu yang mengatur dia, menggeser dia, di belakangnya ada alat untuk menggarap atau apalah. Pokoknya kuk itu sesuatu yang ditaruh bukan dari badan kita, ditaruh di badan kita, terasa beratnya. Nah ini kita akui. Harus ada satu yang berat dalam hidup. Jadi kalau Tuhan ajarkan Matius 11 ayat 29, pikullah kuk yang kupasang. Pertama memikul itu artinya memang jadi berat badan kita. Kita harus menerima beban berat. Tapi juga dengan kuk yang Tuhan berikan, kita rela diatur dan bekerja keras. Tapi kemudian ada kata memikul kuk yang kupasang, bukan kuk yang kau pasang sendiri. Atau orang pasang, atau saudaramu pasang, pasanganmu yang pasang juga begitu. Bukan kuk dari aturan-aturan saja, ajaran agama saja. Bukan itu. Istilah kuk, orang-orang Israel kuno selalu mengatakan kuk dari Taurat. Ketaatan pada hukum. Dan banyak orang sekarang Kristen juga begitu ya. Yang penting ajaran, dipelajari doktrin detail. Lalu coba memenuhi, akhirnya capek, lelah. Tapi yang dikatakan Tuhan ini, pikullah kuk yang kupasang, artinya adalah ada alat kerja, ada beban, yang memang dengan pasang kuk itu mewarnai pola perilaku di mana kuk itu dipasang. Sapi yang pakai kuk nggak bisa sembarang lari kiri kanan. Kalau kita pakai kuk, artinya kita diatur. Ya, diatur oleh pemilik kuk itu. Jadi Tuhan mengatakan adalah di sini, dalam kenyataan hidup memang ada beban yang diberikan pada kita. Tuhan ada beban itu yang diberikan bukan oleh Tuhan, oleh diri sendiri. Misalnya ada orang pengen kaya, kalau anaknya tidak sekolah dokter rasanya gagal karena dia sendiri dokter. Atau kalau dianya pendeta, anaknya mesti jadi pendeta, padahal anaknya mau jadi artis barangkali begitu ya. Atau mau menjadi YouTuber begitu. Itu jadi kuk yang dibebankan kepada si anak merasa serba salah gitu ya. Ditolak pemberian orang tua, nggak ditolak. Saya jadi nggak jadi diri saya sendiri, bukan mau rencana Tuhan buat saya. Saya akhirnya jadi bergumul dan ini jadi beban berat dan ini membuat ketidaktenangan. Tapi ada kata kedua yang Tuhan katakan, pikula. Jadi pikula apa yang Tuhan berikan pada kita, yang berat memang kadang-kadang. Diatur oleh itu ya, oke. Dibatasi oleh itu, iya betul, ya. Terimalah itu, ada memang pikulan itu. Tapi kedua dikatakan, belajarlah. Nah ini dia. Belajarlah, kata-katanya. Belajarlah padaku. Jangan belajar dari orang lain saja. Belajar dari ilmu ini, belajar itu artinya menambah hal baru, membuang hal yang usang.
Jadi Tuhan yang penting adalah bukan sekedar memikul jadi orang Kristen yang taat, yang ini, yang itu nggak salah. Cuman kalau itu diutamakan tanpa belajar, itu hanya bekerja, bekerja, bekerja buat Tuhan, tapi hatinya tidak tenang. Mungkin sambil kesel gitu ya. Seperti cerita anak yang sulung itu ya. Di rumah bapaknya dia kerja, tapi hatinya nggak punya hati bapak gitu ya. Nggak ada sukacita gitu ya. Nah, belajarlah artinya menambah hal baru. Maulah diubah. Buang hal yang usang. Ya, belajarlah padaku, bukan pada guru atau pendidik lain, suara lain, dari chat video, dari real shot, dari WA, IG orang. Belajarlah daripada aku yang bagaimana? Nah, seringkali juga orang Kristen, aku sudah belajar dari Tuhan, aku dekat sama Tuhan, tapi kok rasanya nggak tenang, hatiku tetap. Pikulan terasa berat. Karena satu, ya, ada yang kita salah. Belajarlah padaku bukan hanya nambah pemahaman, pengertian doktrin, dokter yang benar lagi rasanya gitu ya. Bukan hanya belajar dekat, menimbulkan perasaan enak saja, atau hanya niru-niru perilaku Tuhan saja, tapi keseluruhannya. Pemahaman kita diubah, perasaan kita diubah, ya, perilaku Tuhan masuk dalam diri kita menjadi pola kita. Dan berubah dari dalam berdampak keluar. Nah, akibatnya jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya Tuhan katakan di sini adalah jangan cuma kerja, belajarlah padaku, aku yang lemah lembut. Kenapa disampaikan kata aku yang lemah lembut dan rendah hati? Ya, ditekankan. Di sini Tuhan menunjukkan bahwa sebenarnya jangan belajar menganggap aku tuh Allah yang jauh yang hanya menuntut, menghakimi, menilai kau. Aku nih yang lemah lembut, aku sahabatmu, aku temanmu, aku ingin dekatmu, aku seperti bapakmu. Ya, aku adalah benar-benar yang ingin memeluk kau. Ini kita mesti pelajari nomor satu. Belajarlah tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan bukan yang menuntut, menilai, yang maha besar, maha kuasa, maha indah, maha segala. Itu nggak salah, tapi yang terutama adalah yang lemah lembut. Nah ini, yang lemah lembut, ya, dan rendah hati. Sahabat sebenarnya itu. Seorang sahabat kita. Itu yang disampaikan sebenarnya. Belajarlah, walaupun bebanmu berat, kau tidak sendiri, ada sahabatmu, dan kamu bisa belajar dari aku mengenai beban-beban itu. Kalau demikian, maka dengan relasimu dengan aku sedekat itu, jiwamu baru mendapat ketenangan. Nah, inilah ya. Kalau jiwa tidak tenang, gambar diri kita tidak tenang, ya, ada banyak kepahitan, berbagai keinginan, perasaan, semuanya makin kacau gitu ya. Bahkan akibatnya mempengaruhi cara kita bergaul. Mendapat ketenangan berarti di sini apa? Jiwa kita mendapat kedamaian, bisa beristirahat. Setelah kata Yeremia itu menempuh jalur yang benar, jalan benar. Memang kita jalan sungguh-sungguh, taati kata-kata Tuhan, bekerja selama melakukan perubahan sesuai kehendak rencananya. Termasuk rencananya untuk kita menikmati kehadiran Dia. Menyadari bahwa kita tidak sendiri karena Dia teman yang baik. Menyadari kita bisa ngomong seadanya. Saya lelah Tuhan, saya bingung Tuhan, saya nggak tahu mesti bikin apa, nggak apa-apa. Kadang-kadang aku nggak ngerti apa yang kau inginkan Tuhan, nggak apa-apa juga. Seadanya dengan Tuhan, otentik. Nah inilah, dan terutama hati yang tenang itu tidak menuntut orang lain. Jadi ini ya saya kira itulah berkat yang paling besar ketika kita bergaul dengan Tuhan. Memang ada pikulan, ada hal yang membatasi kita, tetapi kita makin merasakan kehangatan pelukannya, pegangan tangannya, lemah lembut suaranya, hiburan, dan lain-lain. Inilah, maka pertanyaan saya mau ke Anda. Bersama saya, rame-rame kita memiliki berkat serupa ketenangan jiwa dan menikmati berjalan bersama Tuhan. Itu Bung Febi yang saya mau bagikan hari ini. Baik, baik. Terima kasih Pak Robi buat penjelasan, pengertian, dan juga refleksinya buat kita semua ya. Nah Pak, kalau mungkin mempertajam tadi yang Pak Robi sampaikan, bagaimana sih Pak cara membedakan antara kelegaan rohani yang sejati, yang tadi buat kita, jiwa kita tenang, dan kelegaan yang dalam tanda kutip sesaat yang ditawarkan dunia, karena kelihatannya gitu ya secara umum orang lebih kejar itu Pak, ya kayak tadi Pak Robi sebutkan di TikTok, media sosial, sehingga dan akhirnya orang terus
menerus melakukan itu sehingga semakin tenggelam dan pengejarannya ke situ terus, sehingga kalau mau ngangkat lagi apalagi diproses, pikul beban yang rasanya tuh kayak udah punya pikulan sendiri malah ditambahin lagi kan. Jadi pengertiannya begitu, bagaimana Pak? Jadi, ketenangan yang diberikan oleh dunia memang banyak dicari orang sekarang. Istilahnya healing kalau anak muda itu, karena capek kerja mati-matian. Saya kenal orang yang gajinya mungkin 35 juta atau 40 juta, masih muda. Kerja dari setengah 7 udah berangkat, setengah 9 baru pulang tiap malam. Saya sampai bilang, dan secara berkala, aku butuh healing, ya. Low healing itu buat dia adalah pergi mungkin ke Garut, berendam air panas. Makan sebanyak-banyaknya, jalan sana, jalan sini. Dan rasanya memang segar sesaat. Ketika kembali, lebih lelah lagi gitu ya. Kembali lagi dan semua yang didapatkan dari healing sebentar itu langsung lenyap. Diganti lagi kembali, aduh bebannya berat banget. Makin terasa hidup yang enak di sana dan hidup yang nggak enak di sini begitu ya. Nah, ketenangan yang dimiliki seperti itu adalah ketenangan sementara ya. Jadi istilahnya kayak apa ya? Kalau orang sakit cuma dikasih minum obat sejenak, sakitnya hilang. Rasa sakitnya hilang. Mungkin, tapi penyakitnya masih di dalam. Kalau ketenangan sejati, penyakitnya yang hilang. Penyakitnya hilang, sakitnya jadi hilang. Kalaupun masih ada sisa sakit, kita mengerti. Itu satu cara menjelaskan. Cara menjelaskan lain adalah begini. Kalau kita berjalan sama Tuhan, kalau kita dipeluk oleh Tuhan, yang lemah lembut dan lain, kita belajar dari Dia, maka kita tahu kalau apa yang kita tidak dapatkan, apa yang berharga hilang, kuasa hilang, posisi hilang, popularitas hilang, dan sebagainya hilang, kita tahu pasti ada yang lebih indah yang Dia siapkan. Itu ada alasannya, rencana Dia pasti baik. Maka dengan ketenangan kita itu bukan karena apa yang kita dapat nggak dapat. Ketika sesuatu yang tidak sukai terjadi dengan diri kita, kita jadi coba berhenti sebentar, apa rencana indah lagi yang dia inginkan. Nah, ciri-ciri orang yang punya ketenangan itu kalau berdoa itu bukan hanya minta. Berdoa itu adalah kesempatan untuk memperdalam relasi dengan Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih kita punya Dia, dan rencana Dia baik. Boleh minta? Boleh. Apa yang diminta? Terserah. Cuman kita sadar, yang terutama setelah kita minta ini itu, saya juga bangun pagi tadi mendoakan berapa orang ya, teman-teman yang sakit, beberapa yang di tengah itu dapat berita seorang istri pendeta yang saya doakan juga dipanggil Tuhan pada usia yang sangat muda. Saya sedih gitu. Tapi di satu pihak, setiap kesedihan itu segera kita membawa diri kita kembali pada Tuhan. Dan berarti Tuhan sayang sama si ibu pendeta, sudah dipanggil Tuhan, sudah dipeluk ya. Ya kita doakan suaminya. Jadi kalau satu yang indah buat kita hilang, kita nggak langsung down, tapi kita berhenti sebentar. Ini membawa kita berhenti. Kalau orang biasa tenang, berhenti sebentar. Ingat kata-kata, sahabat tuh ada. Dan pasti ada alasannya kenapa yang indah ini mesti hilang. Kenapa yang penting buat saya kok diangkat. Kenapa sesuatu yang saya kejar kok Tuhan halangi. Ini membuat kita jadi coba mengenal Dia lebih dalam. Ketenangan itu datang bahwa kita makin sadar semua senang dan susah itu alat kita lebih mengenal Dia. Sukses itu kalau kita semakin tambah umur, semakin bisa mengenal berkat-berkat dan kebaikan Dia. Mengenal kehangatan dekat Dia. Barangkali saya bisa katakan. Baik, terima kasih Pak. Iya, iya betul Pak. Jadi karena memang susah sih ya, jalanin itu. Orang-orang di sekitar kita juga mengalami, dan kita karena kenyataannya jadi semakin tenggelam begitu Pak, sehingga kayaknya memang itu akses yang paling instan dan mudah gitu ya, daripada capek-capek untuk diproses dan capek-capek untuk bertumbuh, itu sesuatu yang lama banget gitu ya. Nah Pak, kalau begitu Pak, kan tadi Pak Robi juga sebutkan bahwa dalam konteks itu belajar kepada Yesus yang lemah lembut, yang rendah hati. Nah, bagaimana sifat lemah lembut dan rendah hati ini jadi sumber kekuatan ya daripada kelemahan gitu Pak dalam menghadapi tekanan-tekanan hidup? Apakah itu maksudnya kalau aplikasinya ya sabar aja lah gitu ya, nanti Tuhan bekerja, atau bagaimana Pak? Satu hal yang kita harus sadari adalah apa yang kita pikir baik dan indah, seringkali itu merupakan sesuatu yang belum tentu indah di mata Tuhan.
Jadi, saya kira satu hal kita mesti belajar adalah jangan memutlakan apa yang kita pikir baik. Jangan memutlakan apa yang kita pikir indah. Jangan memutlakan apa yang kita pikir berharga gitu ya. Semua itu kan titipan, semua itu kan sementara. Oh, ada seorang berharap Tuhan, saya ingin begini. Saya pernah ketemu seorang teman berkata, temannya itu teman saya, suaminya juga saya kenal, teman juga gitu ya. Tapi kami terpisah dan ketika ketemu lagi si suami itu menjadi seorang pebisnis yang wow gitu lah ya, kekayaannya mungkin mungkin di atas 500 miliar begitu ya. Buat orang pada waktu itu dia umur 40, kita umur 40 itu wah banget, apalagi bekerja di 2 3 negara. Tapi si istri lalu berkata pada saya harap dulu Tuhan tidak mengabulkan doa dia dan saya untuk punya keberhasilan bisnis dan kekayaan seperti ini. Saya seakan-akan tidak punya suami, susah ketemu dia, karena begitu banyak waktu dan perhatiannya pada bisnisnya. Yang kedua, pada usia sekian itu sakit dia kok lebih banyak dari orang umur 60 katanya. Saya sampai wow. Di situ saya belajar iya ya, apa yang kita harapkan, kita inginkan, kita itu tidak boleh dimutlakan. Selalu kita katakan Tuhan saya ingin ini, saya rasa ini yang terbaik, saya rasa ini harus saya kejar, kuatkan, mampukan, tetapi di atas ini mungkinkah Tuhan inginkan yang lebih dalam, lebih indah, yang saya belum pahami. Karena itu, kalau memang Tuhan ini yang saya minta adalah kehendak-Mu, sesuai kehendak-Mu, berikan. Tapi kalau tidak, ajar saya lebih mengenal kehendak-Mu. Sukses seorang adalah orang yang makin peka pada kehendak Tuhan. Saya kira demikian ya. Tapi harus kita akui jujur ya, sebagai manusia, kalau satu yang berharga kehilangan, wow kan gitu ya. Bayangkan kalau kehilangan penghasilan. Ya. Kalau kehilangan kerjaan pada usia 40, 50 gitu ya. Atau seorang yang sudah pensiun tapi diberdayakan terlalu hilang itu. Berat itu, tidak mudah katanya. Atau Anda punya uang taruh di saham, ambruk, hilang setengah. Pasti tidak mudah. Nah, ini barangkali yang perlu kita sadari, akuilah ada saat-saat kita tidak tenang karena kita terlalu terikat, terlalu mementingkan hal-hal yang titipan Tuhan, lupa yang paling penting adalah pegang tangan Tuhan yang menitipkan itu pada kita. Ketika titipan diambil, jangan-jangan ada titipan baru yang disiapkan lebih bagus. Gimana Bang Feby? Iya, iya. Terima Tidak kasih mudah Pak ya? untuk ini. Iya betul. Ya Tidak karena mudah memang jadi orang Kristen, apalagi pendeta ya. termasuk begitu Pak. Ya, termasuk Ya, ya. rasanya kalau sebagai hamba Tuhan pelayanan itu dalam tanda kutip kadang-kadang bisa terjebak segala-galanya gitu ya sehingga tidak melihat Iya. bahwa mempercayainya ya saya mengerti kehendak Tuhan lebih daripada yang lain ya ternyata seringkali juga salah dan keliru Pak. Nah kalau begitu ini Bisa. sebagai sebagai refleksi terakhir kita Pak. Nah kalau misalnya anak muda yang saat ini mendengar atau orang tua atau siapapun juga ya yang sedang mendengar uh, di renungan di malam hari ini Pak ketika misalnya sedang dalam keadaan-keadaan yang merasa sendirian, tapi juga menanggung beban yang sedemikian rupa berat. Mungkin dari penutup dari Pak Robi dan closing statement dari Pak Robi ini boleh menolong kita untuk menjawab hal itu Pak dan sekaligus nanti menolong kita menutup dalam doa Pak. Ya, kalau kita tidak bekerja keras itu bukan kehendak Tuhan. Itu nomor satu dulu ya. Jadi memang cook itu dipasang untuk kita kerja keras kan. Kalau kita merasa tidak ada beban di pundak kita, berarti jangan-jangan bukan pegang cook itu. Kita nggak berasa beban. Memang cook itu ada, akuilah. Tiap kita punya beban. Akuilah, terimalah, dan kadang-kadang kita capek. Katakan itu pada Tuhan. Itu kejujuran, otentik, seadanya mengatakan saya lelah, saya kadang-kadang bingung, saya juga itu penting. Belajar mengatakan kepada Tuhan. Nomor dua, tapi lanjutkan. Tuhan, aku ingat janjimu memberikan ketenangan. Dan untuk ketenangan itu harus belajar diam dulu kan. Jangan jalan terus, ada saatnya kita berhenti. Nah, terutama bagi pendengar, tolonglah secara berkala kita berhenti. Ya, berhenti diam, tidak bikin apa-apa. Hanya berdua dengan Tuhan. Oh, saya ikut pelayanan, Pak. Saya ini, tunggu dulu. Nggak ada kamu juga, nggak ada saya juga. Pelayanan Tuhan jalan terus kok. Ada saat kita mesti berhenti.
Lalu ketiga, belajar. Belajar berarti secara berkala kita mesti tanya sama Tuhan, apa yang harus kutinggalkan? Apa yang harus kutanggalkan? Apa yang harus kubuang? Apa yang harus kutambah? Apa yang sudah usang? Buka mataku melihat berkat-berkat-Mu yang baru yang sudah Kau sediakan. Dan terutama Tuhan, biarlah Kau tahu ketenangan itu bukan sukses menurut ukuranku, tapi sukses menurut apa yang Kau rencanakan. Dan aku bekerja mengejar itu. Itu bisa yang saya katakan, Bung Febi. Jadi, pegang janji Tuhan, ada ketenangan jiwa kita yang Dia siapkan. Itu berkat terindah. Kalau kita punya kepekaan mencari kehendak-Nya dan merasakan lemah lembut pelukan Dia. Saya kira demikian. Mari kita berdoa. Silakan Pak. Ya. Ya. Bapak, di dalam kehidupan modern banyak pilihan melebihi masa lalu. Di zaman teknologi begini hebat, kami seakan-akan bisa melewati batas-batas ruang dan waktu. Tetapi di tengah dunia yang banyak pilihan itu, banyak juga kami membanding-bandingkan dengan orang lain. Yang satu kami anggap lebih berhasil dari kami, sehingga kami merasa tidak tenang. Bahkan ketika memilih kami juga bingung, jadi overthinking, memikirkan konsekuensinya. Akibatnya makin tidak tenang. Bahkan ketika kami berkecimpung di gereja pun kami repot dengan berbagai program pelayanan, dengan ini dan itu, dengan ritual, dengan ini, sehingga kami tidak tenang dan tidak diam. Tapi biarlah di tengah hidup seperti ini, di tengah keluarga, pekerjaan, sekolah, dalam pelayanan di gereja atau di masyarakat, kami nomor satu belajar untuk merasakan kehangatan pelukanmu, kelemah lembutan suaramu. Sehingga kami tahu kami tidak pernah sendiri dan kami bersyukur setiap hari serta mau mencari kehendak Tuhan. Katakan pada kami saat ini yang sedang mencari kehendak-Mu, berikan kami kepekaan dan kesediaan kami memikul apa yang Kau ingin kami pikul. Kami mohon karena Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang begitu baik. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Robi sudah menolong kita semua untuk melihat dan juga merefleksikan dalam pernyataan Yesus dan juga bagi kita di zaman ini ya yang relevan. Dan buat teman-teman sudah bersama-sama dengan kami ucapkan terima kasih. Karena itu saya Febi dan juga Pendeta Robi dan kerabat yang lain di balik layar kami undur diri. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Robi.